Bapak Uskup Didik, bersama-sama dengan keluarga besar Keuskupan Surabaya, para imam, biarawan, biarawati, dan seluruh umat, bersama dengan para Bapak Uskup dan Administrator Diosesan, para tamu yang hadir di sini maupun yang mengikuti upacara pentahbisan ini. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat atas dipilihnya Romo Didik sebagai Uskup Keuskupan Surabaya. Kami semua bergembira dan bersyukur serta berdoa. Semoga di dalam pelayanan kepemimpinan Bapak Uskup, Keuskupan Surabaya antara lain bertumbuh sesuai dengan dinamika yang dirumuskan di dalam kunjungan apostolik Paus Fransiskus, semakin beriman, semakin bersaudara, dan semakin berbela rasa. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam rangka pentahbisan Bapak Uskup Didik, Majalah Hidup nomor 3 tahun 2025 memuat ulasan yang sangat lengkap mengenai Keuskupan Surabaya dan tentu saja mengenai Romo Didik yang akan ditahbiskan menjadi uskup. Saya membaca laporan itu dan sangat tertarik dengan beberapa kalimat. Salah satunya berbunyi begini, ini laporan wartawan yang saya baca. Beliau ingin menegaskan, selama pengembalaan beliau, bukan kasih dirinya yang akan dicurahkan, melainkan kasih yang dihayati seperti Kristus mengasihi gerejanya. Landasannya tentu ada di dalam bacaan Injil hari ini. Ketika saya membaca kalimat ini, saya teringat akan percakapan Yesus dengan Simon Petrus sesudah Yesus bangkit. Dalam kisah itu, kata kasih yang dipakai oleh Yesus mengajukan pertanyaan kepada Petrus berbeda dengan kata kasih yang dipakai oleh Petrus untuk menjawab pertanyaan itu. Yesus menggunakan kata kasih yang secara sederhana artinya adalah kasih yang sempurna, kasih yang tidak terbatas. Sementara Petrus menggunakan kata yang berbeda, yaitu kasih yang terbatas. Yesus bertanya begini, kita semua hafal, tanya jawab itu, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang sempurna, yang tidak terbatas? Simon menjawab dengan kata yang berbeda. Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas. Antara pertanyaan dan jawaban tidak sambung. Maka Yesus mengajukan pertanyaan yang kedua dengan kata yang sama. Dan Petrus juga menjawab dengan kata yang sama. Belum sambung. Kalau begitu terus, kapan selesainya percakapan ini? Karena antara pertanyaan dan jawaban tidak sambung. Maka pertanyaan yang ketiga, pada pertanyaan yang ketiga Yesus menurunkan standarnya. Yesus mengikuti kata yang dipakai oleh Petrus. Ia bertanya begini, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih yang terbatas? Simon menjawab, engkau tahu Tuhan,
Aku mengasihi engkau dengan kasih yang terbatas. Lalu selesai percakapan itu. Dengan awal kasih yang terbatas, Simon Petrus dibimbing pelan-pelan menuju kasih yang tidak terbatas. Dan itu menjadi nyata, menjadi kenyataan ketika Petrus menyerahkan nyawanya sebagai martir. Bertumbuh dari kasih yang terbatas, kasih manusiawi, menuju kasih yang sempurna. Saudari-saudaraku yang terkasih, dengan latar belakang ini kita pahami ajaran resmi gereja mengenai panggilan kita semua. Saya kutip bunyinya begini. Bagi semua jelaslah bahwa semua orang Kristiani, bagaimanapun corak dan status hidup mereka, dipanggil untuk mencapai kepenuhan hidup Kristiani, kesempurnaan kasih dan kesempurnaan kesucian. Panggilan itu ditegaskan lagi oleh Paus Fransiskus dalam anjuran apostolik bersukacita dan bergembiralah dengan subjudul Panggilan Menuju Kesucian dalam Dunia Sekarang Ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, Bapak Uskup Didik memilih semboyan mengasihi seperti Kristus telah mengasihi. Bagi saya pribadi, pilihan ini antara lain mengungkapkan harapan beliau agar bersama beliau umat Keuskupan Surabaya terus berusaha menanggapi panggilan Tuhan, bertumbuh menuju kesempurnaan kasih. Dalam anjuran apostolik Paus Fransiskus yang baru saja saya sebut, Paus Fransiskus memberikan berbagai macam contoh. Beliau bertanya dan beliau jawab sendiri. Saya bacakan antara lain beberapa. Apakah Anda seorang anggota tarekat hidup bakti? Jadilah sempurna dalam kasih dengan menghayati hidup Anda dengan gembira. Wajah yang gembira menjadi tanda bahwa seseorang, khususnya dalam hal ini, anggota tarekat bakti sedang bertumbuh di dalam kasih. Apakah Anda menikah? Jadilah sempurna dalam kasih dengan terus berusaha menghayati janji nikah Anda sebaik-baiknya. Apakah Anda seorang yang mempunyai kekuasaan? Jadilah sempurna dalam kasih dengan berjuang untuk kebaikan bersama dan melepaskan kepentingan pribadi. Ketika saya membaca dokumen itu, lalu muncul dalam diri saya satu pertanyaan yang tidak ada dalam dokumen. Apakah Anda seorang uskup? Tidak ada di dalam dokumen jawabannya. Tetapi ketika saya mengikuti laporan di majalah Hidup itu tentang Bapak Uskup terpilih Didik, Bapak Uskup Didik memberikan jawabannya dengan cara ini. Di dalam wawancara itu beliau mengatakan begini. Nanti dicek Bapak Uskup ya, betul apa enggak ini wartawan ini. Dari saya mohon kalau panggil saya bukan Monsinyur. Betulkah Bapak Uskup? Bapak Uskup mengangguk. Lebih baik Romo Uskup atau Bapak Uskup. Jadi ini pesan untuk umat Surabaya, nanti jangan panggil beliau Monsinyur, tetapi memanggilnya Romo Uskup atau Bapak Uskup. Suatu permintaan yang tidak sulit untuk diterima. Satu dua kata mengapa
sejauh saya tangkap Bapak Uskup ya. Mengapa Bapak Uskup Didik mengatakan demikian? Di dalam kata kitab suci, kata uskup itu bukan bahasa Indonesia, bahasa asing. Tetapi dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata penilik. Saya sampai pada kesimpulan, Tuhan menyediakan jalan bagi Romo Didik untuk bertumbuh menuju kesempurnaan kasih dengan memilih beliau menjadi uskup, artinya menjadi penilik. Kepada para uskup yang artinya penilik itu, Paus Fransiskus di dalam dokumen yang lain mengatakan begini, untuk itu uskup perlu sering menjumpai umatnya, menunjukkan jalan dan menjaga harapan supaya tetap bernyala. Di lain kesempatan, dia perlu hadir sungguh di tengah-tengah mereka dengan kehadirannya yang sederhana dan penuh kasih. Lain kali, dia berjalan di belakang, membantu yang tertinggal di belakang, dan terutama memperkenankan umat menemukan langkah-langkah yang baru. Selamat menjalankan perutusan baru Bapak Uskup Didik. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan memberkati.